mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu, ya Tuhan. Ku mau setia Tuhan, ku mau
padamu Tuhan. Oh, haleluya. Kiara maya rara mararamo, kiara maya rara mase. Haleluya, 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 haleluya. Kibaya rara mase, kibaya rara mase. Oh, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Tidak mau kami tukar Tuhan Yesus pengiringan kami kepadamu dengan apapun. Tidak mau kami menukarkannya dengan kemewahan dunia, apapun yang dapat diberikan dunia. Kami hanya ingin bersama Tuhan Yesus, mengiring Tuhan sampai akhir nanti. Berdoa, kami mohon agar kami pada akhirnya nanti didapati setia, tetap setia sama Tuhan Yesus. Biarlah kami termasuk dalam orang-orang yang Tuhan Yesus mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan, sampai nanti bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, saya berdoa agar sampai akhirnya nanti, sampai kita menutup mata, atau sampai Tuhan datang kembali, kita nggak tahu kapan, kita tetap didapati sebagai orang-orang yang setia, seperti yang tadi kita nyanyikan bersama. Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing satu hal yang sederhana tapi penting tapi sederhana. Saya akan mulai dari satu hal di mana betapa momen yang menyenangkan dan sangat membahagiakan saat kita hadir dalam suatu pesta perkawinan, pesta pernikahan. Entah itu pernikahan rekan sahabat kita atau anak dari sahabat kita. Sangat menyenangkan kita menyaksikan celebration of love, mereka merayakan kasih mereka memulai suatu kehidupan yang baru sebagai suami dan istri. Dan kita bisa mendoakan mereka, kita bisa bertemu dengan berbagai orang, dengan teman-teman yang mungkin lama nggak ketemu dalam satu pesta pernikahan. Satu momen yang membahagiakan. Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab juga dicatat ada momen-momen acara pernikahan seperti ini. Kita ingat pernikahan di Kana ya. Waktu itu Tuhan Yesus membuat mukjizat untuk pertama kalinya. Dan juga ada satu momen di mana bukan pernikahannya, tapi persiapannya, di mana 10 orang gadis, 10 orang pengiring mempelai perempuan ini, Bapak Ibu sekalian ya, menantikan kedatangan mempelai pria. Nah, ini yang akan kita perhatikan bersama pada kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan ini ada di dalam Injil Matius pasal 25, ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Jadi ini adalah perumpamaan. Artinya satu kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan. Biasanya perumpamaan ini, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ingin menjelaskan sesuatu, ingin mengajarkan satu pokok ajaran. Tapi Tuhan Yesus ingin agar pendengarnya ini paham, jadi dia membungkus pengajaran ini dalam satu perumpamaan. Dan tentunya perumpamaan ini seringkali mengambil konteks kejadian sehari-hari dalam zaman itu, dalam konteks zaman itu, ini zaman Israel kuno. Nah, saya akan bacakan William Barclay dari komentari, saya harapkan dapat memperjelas. Perkawinan adalah suatu peristiwa penting
seluruh desa hadir untuk mendampingi pasangan mempelai untuk masuk ke rumah tangga yang baru. Dan mereka menempuh jalan yang paling panjang supaya mereka dapat menerima ucapan selamat dan doa restu sebanyak mungkin. Jadi ternyata pernikahan di tradisional Israel kuno, mereka bukan ada di satu gedung terus orang-orang pada datang, enggak. Mereka yang keliling di desa itu. Mereka mengambil rute yang panjang agar dapat doa restu dari sebanyak mungkin warga di situ, warga desa. Jadi mereka yang berkeliling. Saya lanjutkan, sebuah ungkapan Yahudi berkata setiap orang dari umur 6 sampai 60 tahun, ini setiap pria kayaknya, 6 sampai 60 tahun akan mengikuti irama gendang perkawinan. Para rabi sepakat bahwa seorang laki-laki boleh meninggalkan jam belajar Taurat untuk mengambil bagian dalam sukacita suatu pesta perkawinan. Bapak Ibu sekalian, seorang pria Yahudi diwajibkan untuk belajar Taurat dalam hari-hari mereka. Begitu ketat ajaran mereka, kita bisa membaca di Perjanjian Lama. Nah, tapi kalau ada pesta perkawinan, mereka diperbolehkan day off. Mereka boleh ikut pesta. Saya akan bacakan, langsung aja. Seorang teolog namanya Dr. Alexander Finlay, waktu itu dia sedang perjalanan ke Palestina. Dia mencatat hal yang menarik, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ketika kami menghampiri pintu gerbang sebuah kota kecil di Galilea, kami melihat 10 orang gadis dengan pakaian indah sedang memainkan sejenis alat musik. Kami nggak tahu itu apa, sementara mereka menari sepanjang jalan di depan mobil kami. Dr. Finlay bertanya pada penerjemah di sampingnya, apa yang mereka lakukan? Penerjemahnya menjawab, mereka menemani mempelai perempuan sampai mempelai laki-laki tiba, jawab sang penerjemah. Jadi 10 orang gadis ini adalah sahabat-sahabat dari mempelai perempuan. Dr. Finlay pun senang, wah kebetulan sekali, apa kita ada waktu untuk melihat prosesi itu? Dr. Finlay tentu sangat excited ya. Tapi si penerjemah menjawab dengan menghibur, bisa malam ini, besok malam atau lusa malam. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan bila Anda mampu ya dalam perkawinan kelas menengah di Palestina adalah memergoki teman-teman mempelai perempuan sedang tertidur. Ini cukup unik. Jadi kedatangan mempelai lelaki memang tidak terduga. Terkadang di tengah malam. Memang benar bahwa masyarakat mewajibkan pihak pria untuk menyediakan seseorang untuk berteriak, lihat, mempelai laki-laki udah datang, mempelai laki-laki datang. Tapi itu bisa terjadi kapan saja. Maka pihak mempelai perempuan harus bersiap dan turun ke jalan, kapan saja, kapanpun mempelai pria akan datang. Hal lain, tidak seorang pun diizinkan ada di jalan malam itu tanpa membawa lampu atau pelita. Dan ketika mempelai lelaki tiba dan pintu ditutup, mereka yang terlambat datang tidak akan diizinkan untuk masuk. Disinilah sebuah drama dari perumpamaan Tuhan Yesus dimainkan ulang pada abad ke-20. Ini bukan kisah fiktif, melainkan suatu episode kehidupan nyata di suatu desa di Palestina. Bapak Ibu sekalian, ini catatan yang menarik yang sudah saya bacakan. Tapi sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus ingin ajarkan melalui perumpamaan ini? Oh, saya tahu Pak, itu di ayat 13. Ya, kita baca ayat 13 saja. Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus untuk menyampaikan satu ajaran bahwa kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu akan hari maupun saatnya. Berjaga-jaga terhadap apa? Hari atau saat ini? Hari atau saat apa? Terhadap hari Tuhan. Bapak Ibu, ternyata ayat ini sudah ketiga kali pengulangan. Di 2 ayat sebelumnya, di 2 bagian ayat sebelumnya sudah dikatakan. Saya akan bacakan di Matius 24 ayat yang ke-36. Matius 24 ayat 36, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ayat 42, masih Matius 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yang kedua. Yang ketiga, ayat 13 tadi, 2 ayat 13. Jadi 3 kali Tuhan Yesus mengulang tentang pokok ajaran yang sama. Bapak-Ibu, kita tahu kalau hal ini sudah diulang 3 kali berarti ini hal yang sangat penting. Kenapa penting? Saat kedatangan Tuhan itu terjadi, ya itu adalah akhir semuanya.
bukan akhir semuanya, maksudnya tidak ada penghakiman, kita ada penghakiman. Maksudnya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki. Ini adalah hal yang penting, karena waktu saat itu tiba, semuanya sudah terlambat. Pintu tidak akan dibukakan kembali. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita menjalani rutinitas kita bekerja, kita melayani, kita bersekolah, kita hidup, tapi terlupa akan hal yang seperti ini, bahwa kehidupan suatu saat akan berakhir. Hari Tuhan bisa diartikan hari Tuhan bagi semua orang di bumi, bagi bumi ini hari Tuhan, hari terakhir, the judgment day, hari kiamat, mungkin hari akhir dari bumi ini, atau hari Tuhan, hari terakhir buat kehidupan kita pribadi lepas pribadi, atau saat dimana kita waktunya untuk pulang. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tidak selalu kita sudah tua baru dipanggil Tuhan. Tidak selalu kita juga sehat, kita hidup lama. Bapak Ibu sekalian, karena itulah ini adalah hal yang penting. Sederhana tapi penting. Nah, saat para gadis pengiring ini menantikan sang mempelai pria, mereka kelelahan dan tertidur. Ada 10 gadis, semuanya tertidur. Tapi Tuhan Yesus memberikan kualifikasi. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Semuanya tertidur. Loh, berarti mereka nggak siap dong, mereka tertidur semua. Bapak Ibu, tertidur ini kita bisa mengartikan suatu yang alami, suatu yang kita lakukan sehari-hari. Tertidur boleh diartikan sebagai saat kita melakukan kegiatan kita, peran kita, tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan. Tanggung jawab kita sebagai bisnismen, sebagai pemilik perusahaan, sebagai seorang profesional, kita melakukan itu sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus membuat kualifikasi. Kita tahu ketidaksiapan mereka karena apa? Bapak Ibu nanti boleh dibaca sendiri ya, saya tidak membaca satu perikop ini. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Gadis-gadis yang siap pelita dengan minyaknya, dengan minyak cadangan. Gadis yang bodoh, langsung ngomongnya bodoh ya, bukan tidak bicaranya bodoh. Bawa pelita, tapi tidak membawa minyak cadangan. Dengan artian, kalau kita berjaga-jaga, itu bijaksana. Tapi kalau kita lalai, kita tidak berjaga-jaga, itu bodoh. Tuhan Yesus menyamakan sikap berjaga-jaga dan tidak berjaga-jaga dengan bijaksana dan bodoh. Nah, sekali lagi, apa makna berjaga-jaga dalam perumpamaan ini? Berjaga-jaga seperti apa? Apakah berjaga-jaga dalam kehidupan rohani? Berarti kita harus selalu datang ibadah ke gereja. Kita terus berdoa, kita datang di setiap ibadah wanita, ibadah pria, ibadah anak-anak, ibadah lansia. Tidak seperti itu, karena kita juga perlu tertidur. Karena kita juga harus melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena kita juga harus, bagi ibu-ibu, kita harus tetap mengurus keluarga, mengurus anak-anak, mendidik anak-anak. Bagi para mahasiswa, para orang yang masih studi, kita bertanggung jawab pada studi kita sampai kelar nanti. Tetapi kita tetap pada standby mode, yaitu berjaga-jaga dalam kehidupan rohani. Maksudnya apa? Kita menjaga kehidupan itu terus tumbuh. Bapak Ibu, sesuatu yang hidup itu terus tumbuh. Kalau sesuatu yang enggak mati ya enggak tumbuh. Tapi yang hidup seharusnya yang sehat harusnya tumbuh. Kehidupan rohani yang sehat pasti bertumbuh. Jagalah kehidupan rohani kita terus bertumbuh, makin dewasa, terus menyala. Beritanya terus menyala. Jangan tinggalkan waktu-waktu kita bersekutu. Seperti ini saat kita, mungkin Bapak Ibu memanfaatkan video ini untuk saat teduh, kita bersekutu, jangan dikurangi. Saat-saat bersekutu dengan korporat bersama jemaat, jangan dikurangi. Saat-saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi, bahkan harus kita tambahkan. Inilah makna kita berjaga-jaga. Sambil juga mungkin kita bisa tertidur dalam tanda petik. Bapak Ibu, mari kita tetap menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan pada kita sesuai peran kita masing-masing, sesuai tanggung jawab yang Tuhan berikan masing-masing. Lakukan sebaik-baiknya. Kolose 3:23, lakukan semuanya seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi secara rohani kita tetap standby mode. Kita nggak tahu waktunya. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang kembali, baik dia datang untuk kembali kedua kalinya, ataupun saat kita dipanggil pulang kembali. Suatu saat jika waktunya tiba, jika kita dalam keadaan siap,
standby mood, ready. Tuhan memanggil. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Kita akan seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Mereka bisa masuk ke dalam pesta. Oh iya, saya tadi belum jelaskan bahwa ternyata pesta pernikahan ini berlangsung lama, bisa dalam sepekan. Jadi, suatu yang menyenangkan sekali. Bisa dalam seminggu itu bisa masuk dalam suatu pesta pernikahan. Dan betapa menyesalnya 5 gadis yang bodoh. Mereka sudah menyiapkan diri, tetapi hanya karena mereka tidak membawa minyak, mereka tidak menyiapkan diri untuk membawa cadangan minyak, mereka tidak bisa masuk dalam pesta itu. Mari saya mengingatkan dalam renungan sederhana ini agar kita tetap menjaga kehidupan rohani kita, standby mode, tidak dikatakan ya, tetapi tetap juga melakukan segala sesuatu yang terbaik sesuai peran kita. Saya percaya kapanpun Tuhan datang, baik secara Tuhan datang buat seluruh muka bumi, Tuhan datang dalam kehidupan kita waktunya dipanggil pulang, kita tidak dapat setia, kita didapati boleh masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tetap harus melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan dengan baik, yang ada di tangan kami dengan sungguh-sungguh. Tapi kami juga harus memelihara kehidupan rohani kami. Kami ada pada standby mode, ada pada mode berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang kami siap. Bahkan kami merindukan Tuhan segera datang. Kami merindukan bertemu Tuhan Yesus. Walaupun bukan untuk saat yang segera, tapi kami sungguh-sungguh merindukan akan Tuhan Yesus. Biarlah kami menjaga jam-jam di mana kami bertemu dengan Engkau seperti saat ini. Jam-jam kami merenungkan firman-Mu, jam-jam kami bertemu dengan saudara seiman saling menguatkan. Biarlah kami terus menikmati itu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih juga untuk sukacita pesta perkawinan yang akan Kau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, apapun yang Kau percayakan dalam tangan kami. Berkati kami, agar tangan kami juga menjadi berkat buat orang lain. Segala yang kami lakukan boleh Kau tandai dengan keberhasilan, menjadi berkat buat orang lain juga. Kami percaya Tuhan, nanti saatnya tiba, kami tidak dapat setia, kami jadi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku